Fatimah Al-Fihri, pendiri Masjid Al-Qarawiyyin dan madrasah tertua di dunia. Nama Fatimah Al-Fihri tak bisa dipisahkan dari sejarah pendidikan. Ia adalah muslimah yang mendirikan Masjid dan Madrasah Al-Qarawiyyin, yang merupakan madrasah tertua di dunia. Dalam pandangan masyarakat jahiliyah, perempuan kerap dijadikan pelengkap dan diidentikan sebagai barang. Keberadaan perempuan dianggap aib dan pantas direndahkan. Namun, Islam memperlakukan perempuan dengan cara yang berbeda, yakni dengan memuliakannya. Sejarah Islam mencatat bahwa begitu banyak tokoh muslim perempuan yang berperan penting dalam membangun peradaban. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk menciptakan masyarakat yang teratur lagi beradab. Salah satu tokoh berpengaruh dan inspiratif adalah Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Qurasyiyah, atau dikenal dengan Fatimah Al-Fihri. Dalam banyak riwayat, dijelaskan bahwa ia merupakan sosok pendiri Madrasah Al-Qarawiyyin, salah satu pusat pendidikan yang berkembang menjadi universitas pertama di dunia. Fatimah Al-Fihri memiliki julukan Ummu Al-Banin yang berarti ibu dari anak-anak. Beliau lahir pada tahun 800 Masehi di Tunisia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Fatimah Al-Fihri merupakan seorang muslimah yang taat beribadah dan luhur budinya. Mengutip buku tokoh muslim terkemuka yang disusun oleh tim penulis Smart Media, disebutkan bahwa Fatimah terlahir dari keluarga bangsawan dan berpendidikan. Namun hal itu tidak membuatnya menjadi pribadi yang sombong. Ayahnya, Muhammad Al-Fihri, adalah seorang pedagang sukses yang berasal dari kota Kairouan, atau yang sekarang dikenal dengan nama Tunisia. Pada awal abad ke-9, ayahnya memboyong keluarganya untuk pindah ke kota Fes di Maroko dan melebarkan bisnisnya, sehingga mereka menjadi pengusaha yang kaya raya. Sayang, ia dan saudara-saudaranya harus merelakan kepergian sang ayah setelah sekian tahun menetap. Kepedulian Fatimah pada dunia pendidikan membuat namanya cukup tersohor dalam banyak literatur sejarah. Fatimah, yang memiliki latar belakang pendidikan mumpuni, menyadari bahwa ilmu adalah hal yang dapat mengangkat derajat seseorang. Dan dengan ilmu maka seseorang akan menjadi mulia. Selepas kepergian Muhammad Al-Fihri, Fatimah dan saudarinya, Maryam, merupakan dua perempuan terdidik yang mewarisi harta melimpah dari sang ayah. Mereka pun menggunakan harta warisan tersebut untuk membangun sebuah masjid, tepatnya pada Ramadan 245 Hijriah atau 859 Masehi. Sementara itu, Maryam membangun Masjid Al-Andalus di Spanyol. Cikal bakal Universitas Al-Qarawiyyin bermula dari aktivitas diskusi yang digelar di masjid tersebut. Komunitas Qarawiyyin yang berasal dari Kairouan Tunisia di kota Fas, Maroko, biasa menggelar diskusi di serambi Masjid Al-Qarawiyyin atau yang dikenal sebagai Jami' Asy-Syurafa. Menurut pakar sejarah, perubahan status masjid menjadi universitas berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Murabitun dan disempurnakan pada masa pemerintahan dinasti Bani Maryam. Di tangan Fatimah Al-Fihri, proses pembangunan masjid yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Idrisiyah tersebut penuh dengan kisah spiritual. Konon, Fatimah berpuasa selama pembangunan berlangsung. Seluruh biaya berasal dari kantong pribadinya. Bahkan, ia tidak ingin mengambil keuntungan apapun dari orang lain. Dikutip dari buku Sejarah Terlengkap Peradaban Islam yang ditulis oleh Abdul Syukur Al-Azizi, Universitas Al-Qarawiyyin berhasil mengumpulkan sejumlah risalah penting dari berbagai disiplin ilmu. Kompilasi dari manuskrip penting disimpan di perpustakaan yang didirikan oleh Sultan Abu Anan, seorang penguasa dinasti Marinid. Beberapa risalah penting lain yang tersimpan di perpustakaan antara lain Mu'ta of Malik, ditulis pada tahun 795 Masehi. Sirat Ibnu Ishaq ditulis pada tahun 883 Masehi. Salinan kitab suci Al-Quran yang dihadiahkan Sultan Ahmad Al-Mansur Al-Dahabi pada tahun 1602 Masehi. Selain itu, perpustakaan tersebut juga menyimpan salinan asli dari buku karya Ibnu Khaldun berjudul Al-Ibar. Ilmuwan muslim terkemuka itu menghadiahkan buku yang ditulisnya kepada perpustakaan pada tahun 1396 Masehi. Pada tahun 1998,
Universitas Al-Qarawiyyin mendapatkan rekor dunia dari Guinness Book of World Record untuk kategori universitas tertua yang menawarkan gelar sarjana. Sebelumnya, majalah Time edisi 24 Oktober tahun 1960 juga menuliskan kisah berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin dalam tulisan berjudul Renaissance in Faith yang menyatakan bahwa universitas tersebut berperan besar bagi perkembangan Eropa. Hal tersebut dikarenakan kala itu banyak ilmuwan muslim maupun non-muslim yang belajar di Universitas Al-Qarawiyyin, kemudian menerapkan ilmu yang diperoleh dengan memberi dampak pencerahan bagi masyarakat Eropa pada abad ke-15 Masehi. Melansir buku Journey to Andalusia, Jelajah Tiga Daulah yang disusun oleh Marfuah Panji Astuti, beberapa ilmuwan termasyhur yang pernah mengenyam bangku pendidikan di Universitas Al-Qarawiyyin antara lain Al-Idrisi sang kartografer pembuat peta, Ibnu Khaldun atau Al-Arabi sang sosiolog, juga non-muslim seperti Gerberto Faurilak yang kelak dikenal sebagai Paus Sylvester II, hingga filsuf Yahudi Maimonides yang di kemudian hari Pope Sylvester II. Inilah yang mengenalkan sistem desimal dan angka Arab ke Eropa. Sistem desimal dan angka Arab ini kemudian menggantikan sistem angka Romawi kuno yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Hingga kini, sistem desimal dan angka Arab telah digunakan secara umum di seluruh dunia. Selain itu, disebutkan dalam buku tokoh muslim terkemuka, biografi yang diterbitkan oleh penerbit Intera, bahwa Abu Al-Abbas Aisawawi yang seorang pakar matematika, Ibnu Bajjah yang seorang pakar bahasa Arab dan dokter, dan Abu Madhab Al-Fasl yang seorang pemuka dari mazhab Maliki juga pernah belajar di sana. Universitas Al-Qarawiyyin merupakan pusat antara budaya Barat dan Timur, sehingga eksistensinya mampu mengilhami berdirinya Universitas Cordoba dan universitas-universitas lain di dunia. Demikian profil singkat dan kisah penuh inspirasi dari tokoh muslim perempuan Fatimah Al-Fihri. Pengaruhnya yang besar dalam dunia pendidikan tentu didasari oleh kesadaran atas pentingnya menuntut ilmu bagi siapa saja. Semoga penjelasan di atas dapat memberikan manfaat bagi kita semua.